Aura nih. Mereka bisa pakai link juga, kemarin link dari Hai. Cukup tajam ya. Masih cukup tajam dengan skin barunya. Oke. Atau Om udah mungkin punya? waduh. Tentu tidak. Karena kalau saya Tempest of Blade pedangnya ketinggalan, orangnya recall. Waduh. Betul. Di saat Om Tempest of Blade pedangnya tetap 4 di situ. Tetap 4 karena itu dipakai buat kabur. Ya. Betul. Bagus. Emang lain ya. Akai bisa di-ban ya, Akai. Paramis Valentina juga masih Oh terbuka. iya, banyak banget sih, banyak banget. Karena dengan di-ban-nya mungkin ya Kak Dita di-ban, Franco di-ban. Ya. Ini ya Valentina, Franco, bahkan Natalia juga ada. Dan Karena pernah digunakan juga. Natalia gak di-ban juga kan di game yang pertama. Kan baru kemarin digunakan lagi. Makanya bisa ada Natalia To untuk live Aura. is to trick. Tapi Paramis dulu yang jadi prioritas berarti Valentina. Valentina bisa dipakai juga. Tadi ada sih. Julian juga ya yang di ban. Valen di Dan ban. sekarang adalah Team Valentina. is Nah banned. sekarang tersisa ada Julian, ada Masha, yang lain juga masih banyak lagi yang bisa keluar. Akai. Bahkan untuk beberapa assassin juga terlepas sejauh ini. Akai bisa menjadi pilihan juga untuk kali ini langsung dihilangkan. Akai. Seru ya mereka main adu-aduan gini ya. Kalau Akai jadi ban biasanya first picknya Yves kan kemarin tuh Ah. Yves langsung keluar. Langsung. Semahal itu Yip untuk Aura Fire mahal banget. Betul. Atau kalau mereka mau ya mereka masih bisa dapetin Fanny ya karena sejauh kita melihat Fanny juga belum di ban. Andai kata nih yang di ban tadi si Akai. Now Akai and Oke, Jessie. Akai. Your team Ada is Fanny, picking. Ada Fanny. ada Yves. Yip ya aku. Yip. Kalau untuk ngelihat pola permainan dari Aura ya. Among the planes Among the exists. dan kita Your sudah team tahu is itu suara picking. siapa. Suara siapa? Kita sudah tahu itu suara siapa. Wah, Yip langsung semahal itu Yip untuk Aura. Betul. Di first pick langsung dan ini berarti melepaskan Fanny sekarang. Yap. Beatrix juga masih ada. Andai ini Fanny pun yang diambil berarti Yip adalah salah satu pilihan yang cocok untuk diamankan pula. Karena setidaknya dia masih punya durability juga di saat dia mengeluarkan reward manipulation-nya. Ya, betul. Dan wow, Esme masih ada juga Esme. Yap. Esme Beatrix. Oke. Kombinasi. Beatrix oke sih. Iya. Atau ya ini bakal jadi perebutan Beatrix sama Cloud sih. Mau nggak mau antara kedua player ini memang punya signature cara marksman-nya. Iya, kalau dari Tahu. Jahit marksman juga sih. Kayak meninggalkan karakteristik 2 fighter buat Aura Fire. Ya. Kita Oke. langsung jadi tahu, oh ini Iya. satu ini kemungkinan besar pakainya marksman. Iya. Tapi kita juga dulu udah sering ngeliat juga nih. Cuman untuk sekarang kan Franco-nya udah hilang. Tapi kalau kita mundur ke belakang sedikit dong, bisa MSC yang kemarin. Your team Combo is Beatrix down. dan juga Franco. Itu kan tinggi banget win rate-nya. Beatrix. Dan Iya benar, Iya benar. kan? Banget lah Kalau itu. diaplikasikan di sini juga, ini Beatrix udah terlihat. Apabila ada Franco pula, Ya. yang satu Bloodhound, yang satu entah itu Nibiru, entah itu Wesker, dan apapun ultimate yang bisa dia gunakan, entah itu Bennett ataupun Renner, kelar pasti yang ada Iya. di depannya. Dan Beatrix ini banyak banget loh. Maksudnya dari segi hero yang kecil ya. What's your Main command? one two lah istilahnya Iya. ya. Karena 1-2 hero aja. Beatrix dengan Xavier. Ya kan, Mystic Kill. Benar. Langsung kena di biru. Ya. Pokoknya Iya. hero-hero yang bisa ngasih efek stun. Your team is picking. Dengan Beatrix. Benar. Banyak banget, tapi Fanny-nya dilepas dan langsung diambil. Sama Dairet. Sama daerah juga untuk memenangkan laning phase. Betul. Berhadapan dengan Esmeralda. Waduh, Waduh, Kolius. 5 power atau 5 member dari Aura ini sebenarnya strong banget dari segi player-playernya. Dia YouTube Jonathan Diandi. Oh, ya. Ini pembahasan yang berat ya kalau kalian nonton Betul. juga. Gimana Tapi mereka. banyak ilmu loh di sana. Iya betul. Di saat mereka sudah di dalam satu meja yang sama. Dikupas tuh semuanya. Betul. rontok rambutnya. Iya, Ah. saya rontok itu. Oke, udah ada Fanny. Ini mereka butuh untuk kira bisa menangkap single target lock. Oke. Ruby kembali Ruby. keluar menjadi pilihan. Masih Ruby Ruby. lagi. Masih Ruby. Tapi ya karena Ruby punya sisi yang banyak juga. Dia Yep. punya efek slow, dia bisa nangkep dengan 2 efek sisinya dia. Yep. Down run dengan Aim of Handed. Ya tapi enak banget sih kalau misalnya ngebawa Ruby kali ini ada Eve juga gitu. Ya masih Jadi bisa bisa di nangkap ke belakang cancel ya. ya, masih bisa ke area belakang apalagi kalau misalnya Ruby dengan HP yang tebel, Mhm. bikin tank. Your Atlas. team is banning. Atlas dibuang. Mereka tidak mau. Tapi sebenarnya Team is banning. dengan hal begini pun Apa tuh? sebelumnya bisa menjadi salah satu pilihan juga kan Atlasnya. Atlas bisa sih. Untuk mengganggu juga ke arah Yves ya. ganggu Yves-nya jadi biar lebih cepat buat tutup real wall-nya. Benar. Dan dia bisa ngelewatin efek-efek slow di dalam Iya, real wall. dengan perfect match yang dia punya gitu. Betul. Tapi mereka lebih memilih ke arah Ruby lah. Yang nantinya mungkin akan menjadi satu sosok yang sangat annoying sekali yang akan menjadi roamer mereka. Oke? Iya. Ini adalah keputusan mereka. Kita lihat seperti apa strateginya. Oke, second ban phase-nya dengan tanpa adanya Atlas sekarang. Jadi team fight
Rebellion pengen untuk melakukan satu buat team fight dan tanpa Your Brody. team is banned. Brody yang menjadi pilihan berikutnya. Assassin Hayabusa lagi kan? Karena kalau ada Brody berarti dia takut untuk terkena corrosive strike. Your team is Marksman yang bisa attacking. menjaga dirinya sendiri. Marksman yang memang memiliki durability lebih Ya. daripada marksman yang lain, memiliki jarak yang cukup jauh pula, walaupun ada sisi kurangnya dari damage per second yang memang sangat-sangat jauh sekali. Oke, bakal lihat aja kali ini ya. Pick selanjutnya dari Rebellion juga seperti apa, karena tadi kemungkinan pertamanya ada Hayabusa. Yep. Tapi jungler-jungler lain juga possible banget untuk diamankan oleh Rebellion. Tambah lagi, ini berarti mid lane-nya yang masih menjadi tanda tanya ya. Yep. Lilia. Lilia adalah salah satu pilihan yang baik. Lilia menggunakan satu sprint, udah. Jadi Lilia di saat dia di dalam satu kotak real manipulation pun bisa langsung push juga ke arah. The choice Ada Black Shield juga. Iya, lalu dia punya Black Shield dan dia bisa mundur lagi. Tapi Xavier lah yang Xavier. menjadi pilihan mereka. Risky pick aku bisa bilang buat Rebellion. Yep. Karena ya bukan kenapa, karena dia berhadapan dengan Fanny. Benar. Sebenarnya ya oke lah, range-nya jauh, tapi ini Fanny. Apakah Ruby akan selalu berdekatan dengan Xavier? Tidak selalu Tidak sebenarnya. selalu, Dan dan itu yang bahaya. dan itu yang paling bahaya. Ya, benar, itu yang bahaya. Escape ability yang dimiliki oleh Xavier gak ada. Gak ada kecuali sprint. Betul. Nah, Dan kecuali orang yang ada di depannya ke stun. ya. Iya, using my bener. body. That's Oke, mine. dan ini ada sedikit prestasi dari Saranchait. Third place winner MDL season yang kelima, second place winner 515. ya. Oh, terus juga Stars All Stars. 2022 Indonesia. Wow, Cait ya. Your Diam-diam team is menghanyutkan Anda ya. Oh, Cloud Martis. dan juga Martis. Ini dia. Martis Romer. Godiva, sekian lama akhirnya nongol kembali. Yes. Unique draft kembali keluar untuk Aura Fire. Gak unik sih, karena kita sudah pernah melihat sebenarnya ya. Ya ini Aura Fire. Ya, Om. ini Aura Fire yang memang sudah pernah juga untuk menggunakan Martis di season-season yang kemarin. Ini ada satu jungler yang mungkin ngambil resiko juga sih, tapi gimana ya? Cyber. Cyber sebenarnya bisa sih kalau Cloud bisa diangkat, Fanny bisa diangkat, Semua bisa diangkat sih ya. Mas Yip Saber. bisa diangkat. Tiga tujuan utama ya. Kayak itu kalau menurut Bulung ya. Ya udah kita tapi kalau resikonya emang gede. gede banget. Ya Harris high reward ya. High risk, Iya. high reward. Yang menggunakan satu combo pasti, tapi Popheus. Sebentar, yang masuk ke jungler adalah Ruby, Esmeralda. Esmeralda nggak sih? Esmeralda. Esme. Esmeralda sepertinya Aku akan suka jadi Esme jungler. sih. Iya sih. Oke. 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 Semakin menarik ya untuk pembukaan match kita. Yap. Popheus di sini bisa untuk menahan Martis dengan mortal coil-nya dia kan. Oke. Dia bisa lompat ke sana Demonic Force, Cloud mungkin bisa dikejar, Fanny bisa dikejar tapi susah. Yap. Karena jauh banget. Dan Yves sebenarnya sini Popheus tugasnya adalah untuk memberikan Astaros Air. Benar. Eye-nya. Betul. Mencoba untuk menarik sedikit Iya, ya. dia kena Cancel. tarikannya sedikit langsung cancel. Langsung ke cancel. Walaupun kalau memang di cancel oleh tim lawan, Ya. akan ada cooldown yang sangat-sangat banyak ini dipotongnya untuk Yip dan bisa mengeluarkan ultimate-nya kembali. Ya, tapi setidaknya bisa menghindari lah ya untuk beberapa damage-nya. Tapi kita akan segera memasuki juga ke dalam game yang kedua. Match yang pertama untuk hari ini antara Aura Fire dan juga Rebellion Tian. Oke, seperti apa lagi hasilnya? Dan Land of Dawn lah yang akan menjawabnya. Yes, langsung kita lihat karena ini cukup unik ya pastinya. Karena dari posisi junglernya sendiri ini adalah hero yang tebal yaitu Esmeralda. Bener. Dia bakal agak sedikit susah untuk bisa ditumbangkan, tapi dari pengambilan jungle biasanya agak lama nih buat Esmeralda. Bisa diharap. Yang gue pikirkan adalah apabila nantinya dia berada di dalam satu kotak reload manipulation dan mungkin ultimate sudah ke pop up duluan. Waduh, Terjebak udah. terjebak ini. Frostbound Seal-nya pun untuk menambahkan movement speed-nya pastinya dengan efek slow yang cukup tinggi. Ya tetap juga jadi slow juga di dalam satu kotak tersebut. Benar, karena biasanya kan Esmeralda dengan sprintnya dia Iya. bisa keluar dari sana. Dan bisa kabur dari area Iya, tersebut. ini retribution, jadi otomatis kalau sudah di dalam fight. Oke, walaupun untuk Aura sendiri juga pernah menggunakan itu ya. Hai juga pernah menggunakan Esmeralda untuk menjadi jungler. Tapi Hai sekarang dan juga satu rekannya Tovan, Facehugger di bagian belakang sudah mulai hadir pula untuk memberikan sebuah gangguan terhadap pemain dari Rebellion Sion. Ya, masih cara early game, tapi udah ada beberapa serangan yang pastinya bakal diberikan oleh Aura Fire maupun dari Rebellion Sion. Pastinya sambil menunggu juga kita akan melihat ke arah bottom lane mungkin karena ini kedua marksman yang pastinya bisa dibilang cukup sama dengan game sebelumnya, tapi berbeda dengan adanya Beatrix kali ini, surprising harus benar-benar diwaspadai oleh Aura Fire. Waduh, Godiva sekali mortal coilnya nongol, memang tidak ada CC yang bisa menghentikan Waduh. tubuhnya, tapi di area yang berbeda, Lavi First Blood.
Wow, oke. Itu ada satu buah ganking yang manis juga mungkin terjadi untuk di arah dari top lane-nya. Namun secara positioning, balik lagi di sini Aura Fire. Lihat Vesaga dengan emblemnya dia Impure Rage yang dipakai. Karena dia berhadapan dengan hero yang tebal juga. Jadi mungkin butuh efek lagi untuk menghilangkan HP tambahan dari lawannya. Yep, dari total 4 pertemuan RBL sama sekali tidak bisa menang satu game pun melawan Aura. Akankah bertambah? Wah. Tahu kali ini Dipecahin. Rebellion Zion bisa memecahkan kebuntuan mereka. Ya keduanya bisa terjadi pastinya. Apalagi kalau kita ngelihat dari Rebellion di game sebelumnya mereka galak banget untuk early-nya. Betul. Dan untuk game kali ini bahkan mereka udah bisa ngedapetin ke arah turtle berikutnya. Mereka dapetin juga karena dari area atas dan Hai yang bakal menjadi target berikutnya dengan ada di Dawin yang dibuka dan bahkan langsung menghilangkan Hai. Tarikan Emma Pada tergoda ke arah 2 pemain sekaligus Vesaga dalam bahaya. Coba untuk dikejar terlebih dahulu tapi masih ada Godiva di sana. Reward Vibration di pop-up juga. Dan Dairen masih bisa menukar dirinya dengan satu pemain. Wow, 1v1, 1 untuk 1. Tapi Fluffy mundur sudah dengan 3 player dari Rebellion Zion yang juga sudah merasa cukup. Ya udah mereka pulang, cuman pertempurannya barusan Om. Ya. Wow. Ya, dan juga di sini dari Dairotnya kan tugasnya mungkin sebelumnya adalah berhadapan dengan Esmeralda. Yep. Tapi ternyata Esmeraldanya belok di gandeng. Oke, satu yang pendek plus flickernya tadi memang sangat-sangat mahal dan luar biasa sekali. Dan itulah yang membuat ataupun mengawali pula tadi beberapa player dari Aura Fire menghilang dengan cukup cepat. Ya udah cukup nyaman sih harusnya ya dengan Ruby yang tadi memang sangat amat efektif. Tapi kalau melihat lagi ke arah seorang Hais begitu mandirinya dia menuju ke arah satu tarikan Godiva dalam ancaman. Apakah kali ini bakal dikomit? Tapi sabar dulu. Rebellion Zion mereka masih harus menunggu adanya perlawanan berikutnya dari Aura Fire. Oke, ini dia dari set emblem talent yang sudah terlihat di bawah. Oke, dari talentnya juga Impure Rage balik lagi. Memberikan tambahan damage juga dengan total HP 4%. Dengan movement speed dan juga penetration ada 3 penetration. Dairot dan juga Fanny, sedangkan dari Rebellion Zion di sini Hais dengan weapon masternya juga. Yep. Movement speed menjadi andalan kembali kalau kita lihat memang movement speed cukup dibutuhkan. Tapi terkadang bisa di skip kalau memang tergantung dari kebutuhan apa yang diciptakan oleh hero tersebut. Oke. Seperti misal nih dari Matrix-nya ada yang main dengan 2 move. Karena dia main belakang member. Waduh, ini reload match udah dibuka loh, udah dilompatin, sakit banget Esmeralda. Fearless menguasai area mid, namun ditembak dengan Donila di bagian belakang. Untungnya masih ada shield yang bisa melindungi juga pergerakan dari satu player tersebut. Fluffy dari berbeda udah hancur juga. Wijanarko tidak membolehkan langsung Godiva pulang. Untungnya Godiva masih selamat dan pergi dari area tersebut. Tapi ada satu tukar satu ya, kita lihat di area top lane-nya juga antara Dairen dan juga Fluffy. Dengan tereliminasinya mereka berdua, pastinya akan ada sedikit space di area atas yang akan dimanfaatkan langsung oleh Rebellion Zion Turtle. Bisa diamankan tanpa adanya kontes sama sekali, menambah tentunya segi objektif dari Rebellion. Ya, sejauh kita melihat Rebellion kembali mereka berhasil untuk melakukan leading di early game. Tidak memberikan Aura Fire mungkin kesempatan lebih, terutama untuk High-nya, dapetin point kill. Balik lagi ini pressure yang bagus dari Rebellion, tapi mereka butuh untuk konsisten seperti ini ketika menginjak late game. Betul sih, karena di late game bisa dibilang semuanya akan berubah. Hero-hero yang powernya di arah late game juga udah mulai terlihat pastinya. Dan sejauh ini Fearless pasti melakukan pengejaran ke arah seorang Godiva. Oke. Ini Fearless dia pede banget ya. Hero-nya tebel, makanya dia berani untuk langsung crossing ke jungle lawan. Ini Fearless coba lihat. Semua akan kujogetin lagi. Lompat ke depan. Falling Star Moon-nya. Ada Frost Seal. Ada lagi Standard Dance. Semua yang dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung karena satu player. Tapi tadi dibawa masuk jauh ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi Flicker juga udah langsung dikeluarkan. Dan juga di area berbeda. Blazing 2 terpaksa dikeluarkan untuk kali ini. Bisa dia mendapatkan ke arah satu orang. Tapi untungnya Fearless masih bisa pergi dari area tersebut. Ya. Dan ya, item build ngintip sedikit sih, Batrixnya sudah hampir menyelesaikan satu buah BOD, sedangkan untuk di top lane-nya, Demon's Hunter Sword juga sudah selesai untuk di Kain sendiri. Jadi untuk di awalnya, trade yang terjadi Rebellion Zion mereka unggul tipis, dan orang mereka masih bisa menahan juga. Tapi komposisi dengan kehadiran dari Fanny sekarang, Fanny yang diharapkan untuk bisa memberikan extra pressure. Sama, di game yang pertama belum terlihat sekarang karena bisa dihentikan dan bahkan jungle dia ini selalu bisa di-raid oleh Rebellion. Betul, malahan dari seorang Hai yang harus terus-menerus memberikan backup-annya ketika Esmeralda dari seorang Fearless-nya connect ke arah Godiva dikejar terus-menerus, tapi kali ini satu kantor juga connect ke arah Hai. Memberikan satu pukulan mundur terlebih dahulu, namun Godiva masih beraninya menusahkan. Dan lagi-lagi, outer mid-turret yang bisa diamankan oleh Rebellion Zion di early game-nya. Yap, sekali aja Demonic Force. Sekali aja udah. Cukup ya? Cukup. Cukup. Di bawah masuk terlalu dalam lagi. Bahaya tadi itu Nevin ya. Ya karena udah ada kejadian tadi kan. Di turret yang kedua kan tadi. Ya. Si Diren tumbang sama si... 1-1 mereka tadi. Ya. Oke,
Sementara untuk Dairon-nya kali ini ada di bagian atas berhadapan langsung dengan Hai. Malik Furor kali ini pun udah langsung diamankan oleh Hai. Dengan Hai Andre udah dia cakep punya tapi banget. Downing Light-nya. Kena langsung ke arah 2 orang walaupun kali ini ditambah lagi dengan Renner Rapati. Tapi Godiva masih bisa selamat dan Turtle pun menjadi milik dari Rebellion Zion. Oh ya, itu dia 3 ultimate yang bisa bilang berhasil untuk Rebellion Zion mendapatkan objektif mereka berikutnya lagi. Sejauh ini trennya sangat amat positif ya kalau kita ngeliat dari Rebellion Zion. Dan tentunya untuk segi turret mereka masih harus lebih bisa keras lagi, entah itu di area top turret maupun ke arah bottom turretnya. Dimana ada seorang Kait, sebenarnya pertahanannya nggak main-main. Dari tadi Blessing Duetnya berhasil melarikan diri, ditambah lagi ada Battle Mirroring Image yang dia miliki. Ya, gue yang serem dari Fearless-nya karena dengan level yang seperti ini, dia bisa masuk ganggu lebih dari 1 hero lawan. Berarti dia udah unggul cukup jauh. Karena berulang kali juga dipaksa buat mundur, dia masih sustain di sana. Nah ini yang kita sebutkan tadi Om Fearless, apa kabarnya? Dengan tidak adanya sprint yang dia miliki sulit banget untuk bergerak. Belum lagi serangan yang dilakukan di bagian belakang itu deras banget darahnya hilang Nevin. Sakit banget dari wall manipulation yang dibuka, tapi melakukan satu pertukaran juga ke arah seorang Fluffy. Dimana Dairon memang dikirim dari tadi menghadapi Hai sendirian di area atas. Masih belum selesai, Wijanarko akan coba untuk memberikan lagi beberapa pressure. I'm offended yang masih tercooldown kali ini. Gak ada takut-takutnya ke arah Godiva karena dia tahu dia punya backupan Hai dan juga Swallow. Ini Haze instingnya boleh-boleh juga dari Renner itu. Iya. Dapat tuh dia satu tuh. Iya. Oke, ada lagi satu konsel dan juga Imo Pendantnya kena langsung ke arah dari Chai tapi masih bisa mengelak. Dengan Downing Light langsung dikeluarkan tapi Hai terkurung. Bisakah dia selamat dari tersebut? Tapi tidak untuk counter turretnya. Berani banget menunjukkan pastinya dari Aura Fire ya. Terutama untuk seorang Hai mencoba memberikan buying time sedikit di bottom lane. Tapi ini Hai level yang ke-11 pastinya udah mengerikan. Surprise, semua rumput harus bisa mereka cek. Karena kalau kita ngeliat di bottom lane ini hero yang bisa dibilang cukup tipis. Eve, terus ada Cloud juga, meskipun emang Cloud punya escape skills yang sangat amat baik ya. Tapi yang seremnya dari Aura Fire, ini Vestager belum ke pick off dulu. Ya. Dia posisinya selalu nunggu di belakang, nungguin Fearless-nya tiba-tiba maju sendirian. Atau lagi buka coba buat melakukan harassment dan dibuka buat real world manipulation. Gak sayang pokoknya Iya. udah. Itu ketika ada real world ya udah, mau gak mau tadi teamfight harus dilakukan oleh Iya. Rebellion Zion. Dan tadi terlihat efeknya kan, efek slow yang diberikan. Kencengnya darah yang hilang. Iya. Itu yang ditakutkan apabila Esmeralda menjadi satu jungler. Tapi sejauh ini mereka masih optimal untuk bisa menggunakan hero tersebut menjadi satu core utama mereka. Dan menjadi satu tugas buat Dairon juga sih. Kalau misalnya Vestager dibiarin di belakang terus, wah ini bakal jadi bumerang ya untuk Rebellion Zion. Tapi ketika bisa tercancel dengan Astaros Eye-nya aja, mungkin bakal ada perbedaan yang besar banget dari Rebellion Zion. Terutama ketika mereka udah mau mulai memperebutkan ke arah objektif Lord. Yap. Sementara Godiva melihat dari kejauhan, tempel dulu karena dinding. Di Lordnya udah ditembak-tembakin oleh Haze. Udah pergerakan dilakukan oleh Ruby, dia keluar dari dalam perumputan. Godiva mencoba untuk langsung menjepit dengan Asura yang dia milikin. Tapi Lordnya masih tetap berada di dalam pit yang dia punya. Oh ini dia. Masih ada Polis Harmony yang bakal coba dibuka oleh seorang Fearless. Gak ada contest yang terlalu terasa membuat Rebellion Zion mendapatkan Lord mereka yang pertama, Pak Bulu. Oke. Sementara tadi Vania masih berfokus bagian tengah untuk bisa mendorong langsung ke arah wave minion ya. Itu makanya tidak ada kontes loh tadi. Oke, dan dari Vania juga mungkin di sini Hai akan mengarah ke Antiquera sekali lagi. Dia udah punya Heptasis dan juga Meltic Core dari jungler Esmeralda. Full item defense sudah mulai terlihat di sana. Dominance Ice Oracle dan juga Enchanted Talisman. Dia akan sangat-sangat sustain di garis depan dan Oracle juga sudah dimiliki oleh Dairon. Ini tebel banget sih buat pemain-pemain Rebellion Zion. Buset, itu Flavia coba lihat deras banget darah yang hilang untungnya. Flicker udah dikeluarkan, Rubia selamat dan juga ada satu notif di mana untuk Hai-nya Fanny langsung lenyap pula, entah bagaimana caranya. Nah ini dia Lordnya udah mulai mendekat juga dengan 3 pemain dari Rebellion Zion yang akan memberikan pressure objektif. Sama lagi ada Wijanarko di sisi lainnya yang bisa memberikan tarikan. Apalagi dengan konsil yang sudah terbuka. Ini dia Godiva dalam macam-macam juga. Lihat damage cepat untuk seorang Giant. Hayes mendapatkan eliminasi dengan cukup mudah. Namun masih ada Lord Manipulation di cancel begitu saja oleh Wijanarko. Dan hilang sudah double kill dari seorang Hayes. Begitu mengerikannya Batrix di menit yang ke-11 Pulung. Wesker dari Patrick adalah satu mimpi buruk, tapi untuk kali Godiva mencoba untuk memberanikan diri maju ke bagian depan. Mencoba untuk langsung membuyarkan bagaimana konsentrasi yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion dan Fanny-nya. Oke, ada beberapa player tadi sepertinya udah langsung menghilang juga di area tengah dan mereka akhirnya bisa mendapatkan kemenangan pertamanya melawan Aura Fire. Congratulations Rebellion Zion memecahkan semua lustring mereka menghadapi Aura Fire menjadi kemenangan mereka yang pertama. Dan
Ya, ini membuka kesempatan mereka juga. Membuka juga mental mereka dalam game selanjutnya. Yang apabila berhasil, mereka juga bisa memecahkan win rate dari seluruh game yang mereka lalui. Nah, ini yang kita cari dari Rebellion. Mereka berhasil untuk mengendalikan dari early ke mid game ke late game. Mereka punya powernya karena keunggulan level yang dimiliki oleh Fearless tadi. Yep. Berani untuk masuk ke jungle lawan, berani untuk melakukan kontes meskipun